Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini seperti biasa ya, kita akan menganalisis ada 6 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya kemarin terakhir di hari Jumat kemarin, di mana hari terakhir closing di minggu kemarin ya. Dan kemudian di sini seperti video-video saya sebelumnya, tujuannya untuk kalian masih punya saham-saham ini apa yang akan kita lakukan besok ketika open market di hari Senin besok ya. Apakah kita masih bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resistance selanjutnya, atau ternyata kita malah harus sudah cut loss, dimana harga sahamnya tersebut sudah ngejebol area supportnya. Dan untuk kalian masih belum punya, apakah kita sudah bisa mulai entry besok dengan risk reward yang menarik, atau masih harus menunggu lagi untuk mendapatkan risk reward yang lebih bagus lagi ya. Oke, lanjut aja. Untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham BRMS. Nah, BRMS ini kemarin sempat saya ulas khusus ya, dimana dia bisa dibilang sudah bisa dibilang sudah ada tanda-tanda akan memulai atau akan mengakhiri fase uptrend dan akan memulai fase downtrendnya. Akan tetapi kemarin di sini, walaupun kemarin dia sudah sempat ngejebol harga 220 atau membentuk lower low di sini, akan tetapi dia ternyata ada penguatan kembali ya, dimana di tanggal 20 Juli kemarin dia naik lagi, dimana dia closingnya di harga 222, dan kemudian di sini juga sempat di tanggal 21 Juli dia closingnya tepat di harga 220, dan kemudian di tanggal 22 Juli kemarin dia naik sekitar 8,18%, dan kemudian dia berhasil kembali ke atas MA50-nya kembali ya. Dan kemudian di sini kalau kita lihat, akan tetapi dia masih tertahan di support trendline uptrendnya ini. Apakah dia besok akan berhasil nge-breakout, ataukah besok dia akan kembali reject lagi ya? Apakah di sini dia hanya ingin retest aja? Ya, seperti ini ya. Dan kemudian dia kembali turun lagi, dan kemudian kembali lanjut turun seperti ini. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham BRMS ini, berarti untuk saat ini sendiri masih aman untuk kita hold, dan batasan toleransi kita akan kita ubah ya, dimana di sini sekarang batasan toleransi kita akan kita buat di harga 214. Nah, jadi di sini kalau 214 ditembus, berarti dia akan membentuk lower low yang baru ya. Nah, di sini lower low yang baru di sini. Nah, jadi di sini kita ada pilihan pertama, jadi sama seperti sebelumnya ya. Pilihan pertama kita bisa keluar ketika dia mengejebol harga 214, dimana kalau seumpama 214 itu ditembus, berarti dia bisa dibilang sudah membentuk lower low yang baru. Dan kemudian pilihan terakhirnya, kalau mau keluar, kita masih ada MA200. Selagi MA200 belum ditembus, berarti tren jangka panjangnya dia masih aman ya, dimana ada kemungkinan dia menyentuh MA200 dan kemudian dia akan kembali naik lagi. Tapi kalau semua MA200 ditembus juga, ada kemungkinan harga akan lanjut turun terus, dan kemudian MA50 juga akan mengikuti turun, dan kemudian akan terbentuk pola dead cross seperti ini ya, dimana MA50 turun juga seperti ini, dan kemudian MA200 nya seperti ini. Maka akan terbentuk dead cross seperti ini, dimana MA50 akan memotong ke bawah MA200 nya kalau candle berada di bawah MA200 nya di sini. Nah, jadi pilihan terakhir untuk kalian yang masih mau hold terus saham BRMS ini, kita pilihan terakhirnya adalah di MA200 nya. Selagi belum ditembus, kita masih aman untuk kita hold. Tapi kalau mau jangka pendeknya atau mau yang cara gampangnya, kita bisa keluar ketika dia ngejebol harga 214. Berarti di sini struktur downtrendnya sudah mulai terbentuk ya, dimana dia akan membentuk lower low yang baru ketika dia sudah ngejebol harga 214. Itu untuk yang posisinya masih loss. Tapi kalau yang nanti posisinya sudah profit sekarang, kita bisa perhatikan di area sini ya, apakah dia nanti reject ataukah dia lanjut nge-breakout. Kalau seumpama nanti di breakout, kita bisa hold terus dengan harapan dia akan kembali ke area resisten sebelumnya sebelumnya di harga 304 ya. Nah, tapi kalau semua nanti dia reject, kita bisa amankan dulu profit yang udah kita dapat daripada dia kembali ke harga-harga support sebelumnya, atau di harga dimana kita beli ya. Tapi ini sekali lagi, ini adalah secara pandangan saya, secara teknikal analisisnya, boleh diikuti boleh enggak ya. Nah, selanjutnya untuk kalian yang masih belum punya saham BRMS ini, saran saya masuknya nanti aja ketika saat ini sudah bagus ya, dimana saat ini dia sudah berada di atas MA50 nya, dan kemudian sudah berada di closingnya, sudah berada di atas support strukturnya ini ya, dimana area support ini atau area resisten ini bisa dibilang dia batas atasnya adalah di harga 236, dan kemudian dia closingnya kemarin di harga 238. Berarti dia sudah berada di dua area support ini.
tapi dia masih tertahan di area atau masih berada di bawah area support trendline uptrendnya. Jadi di sini apakah dia akan kembali menjadi support? Apakah di sini trendline ini akan berubah fungsi menjadi area resisten? Jadi saran saya, kalau emang mau masuk, kita tunggu aja dia berhasil breakout dari resisten trendline uptrendnya ini ya. Kalau dia sudah berada di atas, baru kita bisa mulai entry. Misal kita masuk di harga 244. Dan batasan cut loss kita buat aja untuk pilihan pertamanya di bawah MA50-nya di sini di harga 228, atau maksimalnya kita buat aja di sini di harga 212, di mana 212 itu adalah sudah satu tick di bawah harga 214 untuk kita keluar. Tapi di sini bisa dibilang sudah lebih dari 10% ya. Jadi untuk pilihan pertamanya cuman sekitar 6,56%. Oke, jadi tentukan pilihan kalian ya kalau mau masuk di saham BRMS ini. Ketika dia breakout, kita tentukan pilihan cut loss kita di mana, apakah di bawah MA50-nya atau di bawah harga 214 untuk kita keluar. Untuk targetnya kita bisa anggarkan di harga 304 kalau nanti dia kembali ke jalur uptrendnya ini ya. Jadi ada kemungkinan dia akan bergerak seperti ini. Saya panjangkan aja. Nah, seperti ini ya. Jadi targetnya adalah di harga 304 dengan presentasi 24,59%. Selanjutnya ada saham BRIS. Nah, saham BRIS ini sendiri polanya hampir sama seperti sebelumnya, dimana sebelumnya kemarin ketika saya buat video atau mengulas saham BRIS ini, dimana dia kalau nggak salah di candle yang ini ya, dimana dia breakout dengan volume yang kuat naik sekitar 21,12%. Dan kemudian di sini ternyata ada area resisten, saya katakan di resisten, di mana dia masih tertahan atau masih berada di bawah harga 1530. Dan benar aja ternyata dia besoknya reject ketika tanggal 13 Juli dia ARB dan kemudian masih tertahan di MA200-nya, MA50-nya maksud saya. Jadi saya sarankan kemarin kalau emang masuk, kita ambil ketika dia breakout atau ketika dia kembali turun ke area support ini. Dan kemudian kalau kemarin ada yang ambil di area sini ketika dia ARB, berarti sekarang sudah profit sekitar 9%-an ya dari saham BRIS ini. Dan kemudian dia kembali mantul dan kemudian saat ini ternyata sudah di breakout area ini ya, dimana area sini adalah 1530 dan kemudian harga saat ini ada di harga 1550. Jadi untuk kalian yang masih punya saham BRIS ini masih sangat-sangat aman untuk kita hold terus, dimana dia bisa dibilang pola reversalnya sudah semakin menarik ya, dimana dia sudah retest di MA50 dan kemudian dia masih solid tetap berada di atas MA50-nya. Dan kemudian saat ini dia masih punya dan kemudian tapi di sini dia masih punya PR ya, dimana dia masih harus melewati MA200-nya untuk menambah kesolidan pola reversal dari saham BRIS ini ya. Jadi kalau semua nanti dia berhasil breakout dari MA200-nya juga, ada kemungkinan akan terbentuk pola golden cross ya, dimana di sini MA50 akan naik lanjut seperti ini, dan kemudian MA200-nya pun juga akan bergerak lanjut seperti ini dan akan terbentuk pola golden cross, di mana di sini MA50 akan memotong ke atas MA200 dan candle-candle akan solid tetap berada di atas MA200-nya. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya, kita masih ada harapan dia akan lanjut ke harga berapa ini? Ke harga 1675. Kenapa di situ saya anggarkan? Karena di situ ada area resisten sebelumnya, di sini satu, di sini keduanya. Nah, jadi ada kemungkinan kita akan dapat sekitar 8%-an lagi ya dari saham BRIS ini. Jadi target kita adalah di harga 1675, atau nanti juga kita harus perhatikan juga di MA200-nya ini, bisa jadi nanti ternyata MA200-nya ini menahan untuk pergerakan saham BRIS ini. Jadi kita perhatikan di MA200-nya dan di harga 1675 apa yang terjadi. Kalau seumpama harga MA200 ditembus dan kemudian harga 1675 juga ditembus, kita hold aja terus, berarti di sini sudah semakin bagus untuk pola reversalnya saham BRIS ini. Tapi kalau seumpama nanti di dua area ini dia reject, di sini reject, untuk kalian sudah profit, kita bisa amankan dulu aja profit yang udah kita dapat daripada dia ternyata harus kembali ke harga-harga di mana kita beli, misal ke harga 1500-an ini ya di sini. Tapi untuk kalian yang masih loss, kita ya hold aja terus, dimana di sini sudah mulai ada angin segar dari saham BRIS ini. Jadi misal kemarin yang nyangkut, misal beli di harga 2000-an, ya mungkin sebentar lagi akan kejemput ya, karena dia di sini sudah mulai ada perlawanan, dimana dia sudah kembali ke area support struktur struktur kuatnya di sini. Ini kok nggak muncul ya?
Oke, delay ya. Di sini adalah struktur kuatnya, cuman di sini nggak muncul. Ini kenapa nih? Oke, nanti kalau muncul saya tunjukkan ya. Nah, di mana? Nah, di sini ya. Di sini adalah area atau gap up-nya sebelumnya dan kemudian sempat menjadi support juga di sini. Dan di sini dia juga sudah menyentuh area sini dan kemudian dia ada kemungkinan akan indikasi kembali naik ke harga-harga tertinggi sebelumnya di harga 4.000-an dari saham BRIS ini ya. Nah, untuk kalian yang masih belum punya saham BRIS ini, apakah kita ataukah masih bisa untuk masuk? Tentunya sepertinya masih bisa ya. Coba kita lihat di sini. Misal kita masuk di harga 1550 dan batasan cut loss kita untuk yang pertama adalah di bawah area sini ya. Jadi tentukan pilihan kalian ya, kalian mau keluar di mana. Nah, satu tick di bawah area ini di mana di harga 1490 dengan presentasi 3,87% dan pilihan kedua di bawah sini ya di harga 1390 dengan presentasi 10,32% dan target terdekat kita di harga 1675 dengan presentasi 8,06%. Tentunya di sini menarik ya kalau kita pilih batasan cut loss yang pertama. Tapi kalau batasan cut loss yang kedua ternyata sudah lebih dari 10% ya, dengan target take profit kita juga bisa dibilang masih di bawah 10% ya. Jadi tentukan pilihan kalian. Tapi kalau di ini sendiri masih sangat oke sih. Kalau saya pribadi, kalau saya mau masuk, saya akan pilih batasan cut loss yang kedua ini. Karena apa? Karena kalau saya cut loss di sini, cut loss di harga 1490 ini ada kemungkinan nanti dia turun ketika menyentuh MA50 dan kemudian dia akan kembali naik lagi ya, seperti itu ya. Oke, dan kemudian kalau di sini kalau harga 1675 ditembus, ada kemungkinan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya, misal ke sini. Ke harga 1000 berapa nih? Ke harga 1795 ya, dengan presentasi kalau kita masuk di harga closing kemarin dengan presentasi yang akan kita dapat adalah sekitar 15,81% ya. Selanjutnya ada saham Antam. Nah, saham Antam ini sendiri kalau dari MA-nya kita lihat di sini sudah terbentuk pola dead cross ya, di mana MA50 memotong ke bawah MA200 dan kemudian tetapi kemarin di sini kalau kita lihat di sini ada support struktur ya, di mana di sini di tanggal 19 Januari 2022 dan kemudian dia lanjut naik sampai ke harga 3000-an. Dan kemudian kemarin dia sempat menyentuh area ini lagi, tetapi kemarin di breakdown ya, bisa dibilang berarti dia membentuk lower low di sini. Tetapi di sini kemarin kita buat batasan toleransi di harga 1540 dan ternyata dia tidak berhasil membentuk lower low yang baru di sini dan kemudian dia bergerak naik lagi ya. Dimana dia kemarin naik sekitar 6,27% dan berada di atas support struktur ini lagi ya. Dan kemudian berarti di sini untuk kalian yang masih punya saham Antam ini masih aman untuk kita hold terus. Jadi untuk kalian masih punya saham Antam ini kita masih aman untuk kita hold terus, dimana dia bisa dibilang walaupun kemarin sudah ngejebol area support struktur ini, tapi ternyata dia kembali lagi ya di sini dan kemudian tidak berhasil atau tidak membentuk lower low yang baru. Tapi di sini kita masih harus pertimbangkan ya, di sini ada kemungkinan dia hanya akan retest aja. Apakah dia nanti di sini di harga 1950 ini, di mana itu adalah area resisten sebelumnya juga, di sini akan saya bungkus aja seperti ini ya. Nah, di sini apakah nanti di sini dia akan lanjut breakout ataukah dia akan turun lagi, di mana di sini nanti otomatis ada MA50 juga yang akan menahan pergerakannya. Jadi ada dua area resisten di sini ya. Di sini ada area resisten strukturnya atau area resisten dan kemudian di sini ada MA50 yang juga berfungsi menjadi area resisten. Jadi untuk kalian yang masih punya saham Antam ini dan kondisinya saat ini sudah profit, kita masih bisa berharap dia akan lanjut naik ke harga-harga 1965 ini. Dan kemudian kita lihat apakah di harga 1965 ini berhasil di breakout ataukah dia akan reject di area sini. Tapi kalau semuanya dia reject, kita bisa amankan profit yang udah kita dapat dulu, dimana bisa dibilang ini dia reject dari area resistennya dan kemudian reject ketika dia bertemu dengan MA50 nya. Tidak ada kemungkinan itu hanya retest aja ya. Oke, akan tetapi kalau semua nanti di sini MA50 ditembus dan kemudian misal harga 1965 ditembus dan kemudian MA50 juga ditembus, kita bisa hold terus. Saya ulangi ya, maaf tadi ada gangguan. Nah, jadi untuk kali ini ketika nanti dia berhasil breakout dari harga 1965 dan kemudian dia juga berhasil ngejebol MA50 nya, kita bisa hold terus dengan harapan dia akan kembali ke area
resisten selanjutnya. Di sini juga ada area resisten ya di harga 2220, di mana itu adalah area support sebelumnya ya di sini ya. Di sini juga jadi support di tanggal 10 Maret 2021, di sini juga menjadi support lagi di 24 Maret 2021, dan kemudian di sini juga sempat jadi support lagi di 21 Juni 2021, dan kemudian di sini juga di tanggal 1 Oktober 2021, di sini juga di 21 Desember 2021, dan kemudian akhirnya dijebol ya di sini ya di tanggal 11 Januari 2022. Jadi ada kemungkinan nanti kalau seumpama di sini area sini atau MA50 tembus, ada kemungkinan dia akan kembali ke harga 2220. Dan kemudian di sini juga perlu kita perhatikan juga ya, di sini ada dua area ya. Di sini juga ada MA50 dan MA200-nya. Kalau seumpama nanti dia mental di sini, kita bisa amankan profit yang udah kita dapat dulu. Tapi kalau semua di breakout atau di harga 2220 di breakout, kita bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya. Bisa dibilang kalau seumpama di sini dia kembali lagi nge-breakout harga 2220, berarti dia sudah berada di atas MA200-nya kembali ya. Berarti ada kemungkinan pola downtrendnya akan batal ya. Jadi sama seperti pola yang ini ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ketika di sini terbentuk pola dead cross dan kemudian di sini dia naik atau kembali ke atas MA50 ya, dan kemudian dia di sini kembali ngejebol MA200-nya di sini ya. Jadi di sini ternyata polanya hampir sama ya, cuman bedanya di sini kalau kita lihat di sini MA50-nya, kita lihat di sini MA50 di harga 200 di harga 2008, dan sini juga harganya di harga 2000 ya MA50-nya. Jadi sama ya di sini. Cuman bedanya kalau sekarang di sini MA50 belum ditembus, tetapi di sini MA50-nya berhasil ditembus, dan kemudian MA200-nya berhasil ditembus juga, dan kemudian dia lanjut ke harga 2900-an atau ke harga 2900, atau harga tertingginya kemarin sempat di harga 3165 ya. Jadi kita bisa perhatikan pola yang sama seperti pola yang terjadi di tanggal 19 Januari sampai di tanggal 22 Februari ya. Jadi apakah sama polanya seperti sebelumnya? Kalau sama ya mungkin ada kemungkinan dia akan kembali lagi ke harga-harga 3000-an ini ya. Dengan PR yang pertama adalah MA50 berhasil ditembus sama seperti yang ini. Dan kemudian PR kedua, MA200-nya kembali berhasil ditembus lagi ya. Jadi sini adalah PR pertama, di sini adalah PR kedua. Kalau semua dua area ini berhasil ditembus, kita bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke harga 3000-an ya. Tapi kalau seumpama belum berhasil ditembus, untuk yang profit kita amankan aja profit yang udah kita dapat, dan nanti kita jemput lagi ketika dia kembali ke area-area supportnya. Dan untuk yang masih loss ya, kita masih ada harapan selagi dia belum membentuk lower low yang baru ya. Selanjutnya coba kita lihat untuk yang kondisinya saat ini belum punya saham Antam ini. Coba kita lihat untuk risk rewardnya sendiri, ternyata sudah cukup luar biasa tebal ya. Di sini kalau kita lihat targetnya di sini. Oke, kalau kita masuk di harga closing kemarin di harga 1780 dengan batasan cut loss kita di harga 1520 ya. Dengan persentase sudah lebih dari 10%, sekitar hampir 15%, dan target kita adalah di harga 1965 dengan persentase yang sudah lumayan bagus juga ya, sudah lebih dari 10% atau sekitar 10,39%. Dan kemudian kalau seumpama harga 1965 ditembus, kita target selanjutnya adalah ke area sini ya, di harga 2215 dengan persentase yang akan kita dapat adalah sekitar 22,44%. Jadi tentukan pilihan kalian ya. Jadi kalau mau masuk di saham Antam ini, kita harus siap merelakan sekitar 14%-an kalau ternyata dia bergerak turun dan kemudian dia ngejebol harga 1540 ini. Jadi tentukan pilihan kalian mau masuk sekarang atau mau masuk nanti ketika dia sudah berada kembali di atas MA200-nya. Kalau kita lihat dari pola sebelumnya, ketika dia berhasil ngejebol atau berada di atas MA200-nya di sini, dia berhasil naik sekitar 45% ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalian mau masuk sekarang atau mau masuk nanti ketika dia sudah berada di atas MA50-nya kembali ya. MA200-nya kembali maksud saya. Oke, dimana kalau dari pola sebelumnya di sini sempat terjadi dead cross dan kemudian di sini terbentuk lagi golden cross ketika dia sudah berada di atas MA200-nya. Selanjutnya ada saham Aces. Maaf ya terlalu panjang untuk Antam tadi. Nah, untuk Aces di sini ternyata dia masih sama ya, dia masih tetap bertahan di area support struktur ini. Walaupun kemarin dia sempat menyentuh harga terendahnya lah di harga
berapa nih, di harga 715 ya, dimana berarti sudah ngejebol area support strukturnya ini, tetapi ternyata dia closingnya kembali ke harga 720. Jadi di sini bisa dibilang masih aman untuk kalian yang masih punya saham ACES ini, dimana dia belum berhasil ngejebol harga 720 nya, dimana itu adalah area support sebelumnya di tanggal berapa nih, di tanggal 17 Juni 2017 ya. Oke, jadi masih sama saran saya untuk kalian yang masih punya saham ACES ini masih aman untuk kita hold terus lagi dia belum menembus harga 720-nya. Tapi kalau mau maksimalnya kita masih bisa berharap di area sini ya, di harga 490. Selagi 490 ini belum ditembus, kita masih aman untuk kita hold, dimana itu adalah support kuatnya atau support struktur terkuatnya di saham ACES ini ya, dimana di sini dia pernah menyentuh di tanggal 30 Desember 2013 dan kemudian menyentuh lagi di sini di tanggal 25 September 2015 dan kemudian dia naik tinggi sampai ke harga 1900-an ya. Oke, dimana dia ketika menyentuh area sini sampai ke sini dia naik sekitar 272%. Jadi untuk kalian yang masih punya saham ACES ini, kita ya ada dua pilihan ya. Pilihan pertama bisa keluar ketika dia ngejebol harga 720-nya, atau pilihan keduanya kalau mau keluar kita bisa maksimalkan ketika dia ngejebol harga 490-nya. Jadi tentukan pilihan kalian ya. Kalau saya pribadi, saya akan keluar ketika dia ngejebol harga 720 kalau saya ya. Karena apa? Kalau saya tambahkan lagi ketika dia ngejebol harga 490 ini, berarti minus saya akan bertambah sekitar 32,71%. Itu jumlah yang luar biasa banyak ya. Oke, jadi kalau saya pribadi saya akan keluar di sini dulu, dan kemudian kalau dia mantul di area sini baru saya akan jemput kembali atau akan beli kembali untuk menebus loss yang sudah terjadi di masa-masa sebelumnya ya. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham ACES ini, coba kita lihat dari risk rewardnya. Sebenarnya masih sangat bagus ya, dimana di sini batasan cut loss kita bisa bilang sangat tipis, dan untuk target terdekat kita bisa dibilang lumayan juga ya, dimana kalau kita masuk tepat di harga closing kemarin di harga 720, batasan cut loss kita kalau ngejebol harga 720 seperti itu aja. Ini saya buat aja di harga 710 misalnya, di harga 710 dengan presentasi masih di bawah 2% atau sekitar 1,39%, dan target terdekat kita sama seperti pola-pola sebelumnya di harga 805 dengan presentasi 11,81%. Tentunya ini risk reward yang sangat menarik ya. Cuman saran saya, kalau masih ada saham lain yang masih valid bergerak uptrend atau sudah terbentuk pola reversalnya, mending beli saham itu aja daripada saham yang masih bergerak downtrend seperti saham ACES ini, dimana dia belum ada tanda-tanda akan memulai fase reversalnya ya. Tapi kalau emang mau masuk ya silahkan, dimana batasan cut loss kita masih sangat aman ya, masih di bawah 2%-an. Selanjutnya ada saham GZCO. Oke, kalau GZCO ini sendiri kalau kita lihat dari MA50 dan MA200-nya, di sini strukturnya masih tetap uptrend ya, di mana MA50-nya masih berada di atas MA200-nya, dan kemudian candle-nya ketika menyentuh, walaupun kemarin ya di sini dia jebol dari MA50-nya, tetapi dia ketika menyentuh MA200-nya dan kemudian dia kembali menguat lagi di sini ya. Dan kemudian dia tidak berhasil membentuk lower low yang baru. Dan di sini bisa kita lihat, kalau kita lihat ternyata kemarin dia menguat 4,58% dan kemudian resistennya juga sudah ditembus di harga 150 ditembus, dan kemudian saat ini dia sudah berada di atas MA50 kembali ya, closingnya kemarin di harga 160, di mana MA50 sendiri adalah 160 maksud saya, di mana MA50 sendiri adalah di harga 155. Tetapi dia masih punya PR ya di sini ya. Di sini ada resisten, di mana area sini adalah area sempat juga menjadi area resisten sebelumnya di tanggal 23 Maret 2022, dan kemudian di sini sempat menjadi area support ya di tanggal 10 Mei 2022. Jadi seperti kalimat sakti yang sering saya ucapkan, ketika resisten di breakout dan kemudian resisten akan berubah fungsi menjadi area support. Tapi kalau area support di breakdown lagi, maka support akan berubah fungsi menjadi area resisten. Jadi untuk kalian yang masih punya saham GZCO ini
Dan saat ini kondisinya masih sudah profit, kita bisa perhatikan di harga 171. Apakah dia akan berhasil breakout dari harga 171 ataukah dia akan kembali mental? Kalau seumpama dia breakout, kita bisa hold terus, tapi kalau dia mental, kita bisa amankan profit yang udah kita dapat daripada dia harus kembali ke harga 132 ini ya. Jadi sama seperti pola sebelumnya ya, ketika dia menyentuh harga 132 di sini area support ini dan kemudian naik lagi sampai ke harga berapa nih tadi? Ke harga 171 dan kemudian dia turun lagi ke harga 130-an lagi dan kemudian dia baru breakout. Jadi mending amankan aja profit yang udah kita dapat, baru kita jemput lagi di area-area supportnya. Tapi kalau seumpama nanti dia berhasil breakout dari harga 171 ini, kita bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya, misal ke harga 248 ini ya. Dan untuk kalian yang kondisinya saat ini masih loss, kita masih ada harapan ya, selagi dia belum menembus MA 200 nya, berarti secara trennya jangka panjangnya masih aman ya. Di sini MA 200 saat ini adalah di harga 126. Dan kemudian kalau untuk kalian yang masih belum punya saham GZCU ini, apakah saat ini aman untuk masuk? Coba kita lihat untuk risk rewardnya sendiri. Oke, ternyata kurang menarik ya, dimana kalau kita masuk sendiri saat ini bisa bilang risk reward kita adalah 1:1 ya, dimana batasan cut loss kita juga 6,88% dan target take profit kita juga 6,88%. Jadi kalau mau masuk di saham GZCU ini, kita bisa perhatikan aja di dua area sini ya. Kita bisa buy on breakout ketika dia sudah ngejebol harga 171, dan kalau nggak sumpah dia nggak breakout, kita bisa jemput lagi dia di area sini ya, di harga 132 di area supportnya. Jadi perhatikan di dua area sini, kita bisa beli di area breakoutnya atau kita beli di area kembali ke area supportnya untuk kalian yang masih belum punya ya. Selanjutnya ada saham ITMG. Nah, ITMG ini kalau secara struktur dari MA50 dan MA200 nya dia masih uptrend ya. MA50 berada di atas MA200, walaupun kemarin di sini MA50 sempat ditembus tetapi masih tertahan di area support struktur ini, yang mana sebelumnya adalah area resisten di sini di tanggal berapa nih? Di tanggal 29 Maret 2022 di sini menjadi area resisten dan turun lagi dan kemudian di breakout, dan kemudian di sini retest berarti untuk menjadikan area supportnya ya. Ketika area resisten di breakout, maka akan berubah fungsi menjadi area supportnya. Dan kemudian dia lanjut naik lagi, dan kemudian di sini juga ada area resisten kemarin di sini ya. Di sini di harga 34.000 dan kemudian saat ini sudah di breakout. Jadi untuk kalian masih punya saham ITMG ini, kita masih aman untuk kita hold terus saham ITMG ini, dimana target kita selanjutnya adalah di harga 36.775, dimana itu adalah area resisten sebelumnya di sini ya. Coba kita lihat dulu. Nggak muncul ya. Oke, di sini adalah area support sebelumnya di sini ya, di harga 36.775 itu adalah area supportnya sebelumnya di sini, dan akhirnya di breakdown, dan kemudian support ini berubah fungsi menjadi area resisten di sini ya. Di tanggal berapa ini? Di tanggal 7 Juni 2022. Nah, jadi PR selanjutnya atau target selanjutnya ada di harga 36.775 ini. Apakah dia akan berhasil di breakout ataukah dia akan kembali reject? Jadi kalau untuk kalian yang masih kondisinya sekarang sudah profit, kita bisa perhatikan di harga 36.775 ini, apakah di breakout atau reject. Kalau semua dia di breakout, kita bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya. Tapi kalau semua dia di reject, kita bisa keluar dulu aja, amankan profit yang udah kita dapat daripada dia harus kembali lagi ke area-area support sebelumnya. Bisa aja seperti pola sebelumnya, ternyata ketika dia reject di sini, dia kembalinya ke area support 29 ribuan ya. Jadi kan sayang ya. Di sini jadi minus kita jadi sekitar 18%-an ya. Oke, dimana dia ketika turun, ketika mendekati resisten dan kemudian dikembali ke harga 29.000. Oke, jadi perhatikan aja di area sini, apakah dia akan reject ataukah dia akan kembali atau dia akan nge-breakout area resisten ini di harga 36.775. Dan untuk kalian yang masih posisinya sekarang masih loss, kita ya masih aman terus untuk kita hold terus saham ITMG ini, dimana strukturnya sendiri masih terjaga tetap uptrend ya, dimana saham saat ini harga solid masih tetap berada di atas MA50 nya, dan kemudian MA50 juga masih kuat tetap berada di atas MA200 nya. Basis secara tren jangka panjangnya masih sangat bagus ya untuk tren uptrendnya. Dan untuk kalian masih belum punya saham ITMG ini, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Batasan cut loss kita
kita maksimalkan aja di ini. Kemarin closingnya di harga berapa sih? Oke, seperti ini. Dan batasan cut loss kita buat 1 tick di bawah MA50 nya dan target kita di sini. Oke, berarti kurang bagus ya, dimana risk reward kita bisa dibilang masih tebal resikonya atau tebal batasan cut loss kita sekitar 9%-an dan target kita juga sekitar cuma 4,78%. Jadi kurang menarik ya untuk masuk saat ini. Kalau mau masuk nanti aja ketika dia berhasil breakout dari harga 36.775. Kita bisa buy on breakout di sini atau kita tunggu lagi nanti ketika dia kembali ke area-area supportnya. Bisa aja dia kembali lagi ke area support ini, dimana nanti di sini MA50 juga akan bergerak naik seperti ini ya. Oke, seperti ini ya, dimana MA50 nya juga akan bergerak naik juga seperti ini dan akan bertemu di sini. Di sini akan ada dua support berarti ya, dimana ada support struktur dan ada support MA50 nya. Jadi kita bisa jemput di ketika dia breakout atau kita jemput ketika dia kembali ke area-area support sini di harga 34 ribuan ya, untuk kalian yang masih belum punya ya. Oke, seperti itu ya. Jadi 6 saham ini sudah kita analisis bersama, kita lihat dan kita simpulkan apa yang akan tindakan yang akan kita ambil ya. Tentunya di sini sekali lagi saya katakan bukan ajakan jual atau ajakan beli, semua ada di tangan kalian masing-masing. Saya di sini menyuguhkan secara teknikal analisisnya, silahkan kalian tambahkan dengan analisis yang lain untuk menguatkan teknikal analisis ini. Oke, sekian aja dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.